Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan agar kehidupan kita hari demi hari semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan dalam pembacaan kita di dalam Mazmur 33 ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Mazmur 33 ayat 22 berkata, "Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu." Amin. Puji nama Tuhan. Tentunya kalau berbicara tentang kasih setia Tuhan, pasti kita akan menerima sukacita. Pasti kita bersukacita ketika mendengar kasih setia Tuhan tersebut. Nah, tema renungan kita pada saat ini yaitu kasih setia Tuhan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita akan merenungkan bersama-sama menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi kita dapat melihat tentunya dalam Mazmur ini ada pemazmur. Kalau kita memperhatikan, sepertinya pemazmur pernah mengalami situasi yang sepertinya tidak ada pengharapan. Entah dia mengalami yang namanya ketidakadilan, hukum dan kebenaran yang tidak ditegakkan, dengan segala daya ia berusaha menghadapi persoalannya. Tetapi sepertinya tidak hasil atau tidak membuahkan hasil. Sehingga pemazmur menjadi kecewa karena bukan hanya dirinya yang tidak berdaya, tetapi Tuhan pun sepertinya membiarkan ketidakadilan itu terjadi kepadanya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik dari pemazmur di dalam Mazmur 33 ini, yaitu di mana ia memiliki suatu keyakinan kepada Tuhan yang mengasihinya dan setia kepada janji firman-Nya. Dan ia menambah kesabaran untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi ke depannya ketika dirinya berserah penuh kepada Tuhan. Satu poin yang dapat kita lihat, berserah penuh kepada Tuhan. Dan hasilnya, wow, sungguh menarik, sungguh mengagumkan. Dia melihat pertolongan Tuhan, ia melihat perlindungan Tuhan, ia melihat kuasa Tuhan sungguh nyata dan tepat pada waktunya. Dan Tuhan menegakkan keadilan dan hukumnya sehingga rancangan bangsa manapun yang bertentangan dengan kebenaran dan kehendaknya digagalkan oleh Tuhan. Yang dilakukan oleh pemazmur dahulu yaitu kesabaran. Ia sabar menunggu waktunya Tuhan dan kemudian berserah kepada Tuhan. Yang terjadi adalah ia melihat janji firman Tuhan tergenapi. Keadilan, hukum Tuhan ditegakkan dalam waktunya Tuhan. Oleh karena keputusan Tuhan itulah maka pemazmur menjadi selamat. Sehingga ia bersyukur dan mengakui firman itu benar adanya. Saya percaya kita semua mengakui bahwa firman itu adalah kebenaran yang hidup. Dan luar biasanya lagi kita dapat melihat bahwa pengharapan pemazmur kembali bertumbuh dan itu mendorong dia untuk terus percaya kepada kasih setia Tuhan yang selalu memberikan ia pengharapan, yang selalu menyertai kehidupannya dan memberikan damai kepadanya. Dan bagi semua orang yang hidup dalam kebenaran dan kejujuran, tentunya kasih setia Tuhan juga berlaku bagi mereka. Itulah sebagian yang dapat kita observasi. Di dalam interpretasi kita dapat melihat bagaimana seseorang bisa kehilangan pengharapan. Tentunya karena mereka meragukan firman Tuhan, tidak mempunyai semangat untuk berjuang, hati dan pikiran diliputi kekecewaan, bahkan orang yang tidak punya pengharapan yaitu mereka yang tidak sabaran dan ketika ia melihat suatu kondisi dirinya yang tidak berdaya, disitulah ia tidak punya pengharapan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, meyakini bahwa di dalam kasih setia Tuhan ada pengharapan. Nah, oleh sebab itu
Poin yang pertama, makna yang pertama yang dapat kita pelajari yaitu dalam kasih setia Tuhan ada pengharapan. Orang yang butuh pengharapan yaitu mereka yang keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Entah itu dalam keputusasaan, tentang mungkin masa depan yang ia pikirkan, pekerjaan, usaha, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita perlu mengingat kembali bahwa ada kasih setia Tuhan yang memberikan pengharapan. Walaupun dalam situasi yang sepertinya tidak ada pengharapan, tetapi kasih setia Tuhan sanggup memberikan pengharapan. Tugas kita tentunya sabar menanti janji Tuhan. Setia terus melakukan firman Tuhan dan terus memandang kepada kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Yang saya yakini itu suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, makna yang kedua yaitu dalam kasih setia Tuhan ada penyertaan. Di dalam ayat 20 berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Penyertaan Tuhan bisa dalam bentuk penolong atau menolong kita. Penyertaan Tuhan bisa dalam bentuk perisai, melindungi kita. Penyertaan Tuhan bisa dalam bentuk menjaga, melindungi dan bersama-sama dengan kita. Dan bahkan dalam perjalanan hidup kita tentunya tidak hanya berdiam diri saja. Kalau bisa jalan-jalan, entah itu jalan dalam rumah, jalan keluar, bekerja, beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, dalam semuanya itu, dalam perjalanan atau sebagainya, dalam semuanya itu kita perlu sadari bahwa kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Amin. Kita perlu penyertaan Tuhan. Mau keluar, mau jalan-jalan, mau bekerja, mau berusaha dan sebagainya, kita perlu penyertaan Tuhan. Karena kedepannya kita tidak tahu akan terjadi seperti apa. Oleh sebab itu kita perlu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita selalu berharap kepada kuasa-Nya supaya kita juga mempunyai hubungan yang intim dengannya, hubungan pribadi dengannya, dengan kita mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu penyertaan Tuhan Bapak Saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Mungkin kalau kita tidak mengandalkan penyertaan Tuhan, kita berjalan ke depan, mungkin terjadi sesuatu kepada kita. Tetapi karena penyertaan Tuhan, kita baik-baik saja. Akan tetapi hal ini sulit dimengerti, sulit dipahami dan sulit disadari oleh kebanyakan orang. Tetapi penyertaan Tuhan dengan setia menyertai kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan makna yang ketiga yaitu kasih setia Tuhan membuat kita memiliki damai sejahtera. Poin yang ketiga ini sudah tentu, pasti bahwa dalam kasih setia Tuhan sudah pasti ada damai sejahtera. Tentunya sebagai manusia membutuhkan damai sejahtera atau ketenangan. Menurut penelitian dokter, orang yang banyak pikiran, orang yang terlalu banyak berpikir, orang yang tidak tenang atau tidak mempunyai damai sejahtera, mereka mempunyai potensi untuk terkena penyakit. Oleh sebab itu kita perlu damai sejahtera atau ketenangan daripada Tuhan supaya kita dijauhkan dari sakit penyakit yang mungkin berpotensi datang kepada kita ketika kita berada dalam suatu pikiran yang tidak tenang. Kita perlu damai sejahtera. Di dalam kasih setia Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kita sebagai orang percaya tentu belajar untuk mencari damai sejahtera di dalam Tuhan. Tentunya di dalam doa, dalam persekutuan, di dalam ibadah dan kegiatan rohani lainnya kita bisa mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan menjadi aplikasi bagi kita supaya kita mengalami adanya pengharapan, penyertaan, dan damai sejahtera dari kasih setia Tuhan, kita juga harus belajar menerapkan beberapa hal. Tentunya kita percaya, pertama percaya kepada kuasa Tuhan, percaya kepada kasih setia Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kita pengharapan, menyertai dan memberikan kita damai sejahtera. Percaya bahwa Tuhan sanggup dan mau memberikan hal itu kepada kita. Dan yang kedua tentunya berharap. Kita kalau berharap kepada manusia, tentunya manusia bisa mengecewakan kita. Tetapi kalau kita berharap hanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kasih setia Tuhan akan menyertai
nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Lalu yang ketiga, kita harus memandang kepada kasih setia Tuhan. Memandang kepada Tuhan, bukan memandang apa yang di depan kita. Mungkin yang di depan kita itu ada masalah, ada kesesakan, penderitaan dan sebagainya. Kita belajar dalam masalah kita, dalam apapun yang kita hadapi, kita belajar untuk kita memandang kepada Yesus. Pandang terus padanya, jangan beroleh jalanmu. Hanya kepada Yesuslah kita dapat melihat pengharapan muncul atau bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, aplikasi yang keempat, sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Oleh sebab itu, sabar menunggu janji Tuhan, sabar menunggu kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, aplikasi yang terakhir, seperti pemazmur menggambarkan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan manusia. Itu sebabnya pemazmur mengajak umat senantiasa memuji-muji Tuhan. Aplikasi yang kelima yaitu memuji-muji kebesaran Tuhan. Kita harus memuji setiap kebesaran Tuhan, memuji setiap apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, memuji kebaikan Tuhan, memuji kasih setia Tuhan yang boleh kita alami sampai saat ini. Kita harus bersyukur, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Kita harus mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kita kepada Tuhan supaya kita dapat memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu katakan puji Tuhan. Selalu katakan terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kita semua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang Engkau sediakan, yang Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan kami yang berharap pada kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk terus memandang kepada-Mu, sabar menunggu waktu-waktu-Mu Tuhan. Dan kami terus ingin berharap, percaya kepada kasih setia Tuhan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena keluarga GPD Ilsadaya Magelang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga GPD Ilsadaya Magelang dimanapun mereka pergi dan berada, dalam pekerjaan, dalam aktivitas yang mereka jalani. Kiranya penyertaan, pertolongan, berkat-berkat daripada Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.